Awalnya menolak dijodohkan denganku. Setelah tahu aku pemilik perumahan mewah, ia mengemis cinta kepadaku. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku menghela napas panjang saat melihat pesan dari ibuku. Dinda, nanti malam jangan ada acara. Kita makan malam di rumah keluarga Pak Joko. Aku tahu persis apa maksud pesan ini. Ini bukan sekadar makan malam biasa, melainkan sebuah pertemuan yang sudah diatur sejak lama, perjodohan. Aku mengetik balasan dengan malas, aku sibuk Bu, tetapi balasan ibuku datang secepat kilat, tidak ada tapi-tapian. Kamu harus datang. Ini demi kebaikanmu. Sejujurnya, aku tidak tertarik pada perjodohan ini. Aku tahu orang tuaku bermaksud baik, ingin melihatku bahagia, tapi aku bukan gadis yang bisa dijodohkan begitu saja tanpa ada perasaan. Aku percaya bahwa cinta harus tumbuh dengan sendirinya, bukan dipaksakan hanya karena hubungan baik antar keluarga. Namun, aku juga tidak ingin mengecewakan mereka, jadi dengan setengah hati, aku akhirnya datang ke rumah keluarga Pak Joko malam itu. Saat aku memasuki ruang tamu rumah besar itu, suasana terasa begitu formal. Orang tua kami berbincang hangat seolah-olah mereka sudah sepakat bahwa aku dan pria yang akan kutemui malam ini memang ditakdirkan bersama. Aku duduk dengan tenang, mencoba bersikap sopan meskipun hatiku terasa berat. Tak lama kemudian, seorang pria memasuki ruangan. Zidan. Aku sudah pernah mendengar namanya sebelumnya, anak dari Pak Joko yang katanya tampan dan sukses. Aku tidak terlalu peduli dengan semua itu, tapi ketika dia duduk di hadapanku, aku bisa melihat jelas ekspresi di wajahnya. Tatapannya tidak berbinar seperti seseorang yang tertarik pada lawan bicaranya. Sebaliknya, dia terlihat enggan, seolah-olah pertemuan ini adalah beban yang harus ia jalani. Aku tersenyum kecil dan mencoba membuka percakapan. Halo Zidan. Senang bertemu denganmu. Dia membalas dengan anggukan kecil, tanpa benar-benar menatapku. Iya, halo. Suasana langsung terasa canggung. Aku bisa merasakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik padaku, dan jujur saja, itu membuatku kesal. Bukan karena aku ingin dijodohkan dengannya, tetapi karena dia sama sekali tidak berusaha bersikap sopan. Aku bukan tipe wanita yang berharap dikagumi, tapi setidaknya dia bisa menunjukkan sedikit rasa hormat. Obrolan di antara kami berlangsung singkat dan hambar. Setiap kali aku mencoba memulai percakapan, dia hanya memberikan jawaban singkat. Aku bisa merasakan bahwa pikirannya tidak ada di sini. Bahkan, sesekali aku melihatnya melirik jam tangannya, seolah-olah ingin segera pergi dari tempat ini. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berbicara, Maaf, Tante, Om. Aku menghormati niat baik kalian, tapi aku belum siap untuk menikah. Ibunya terlihat terkejut, begitu pula orang tuaku. Aku justru tidak kaget sama sekali. Dari awal aku sudah bisa membaca bahasa tubuhnya. Dia tidak tertarik padaku, dan aku tidak peduli. Namun, yang membuatku sedikit geram adalah cara dia menolak. Dia seolah menganggapku sebagai pilihan yang tidak cukup baik untuknya. Aku menarik napas dalam, menatapnya dengan tenang. Tidak apa-apa Zidan. Aku juga tidak ingin menikah dengan seseorang yang tidak siap. Dia sedikit terkejut mendengar jawabanku. Mungkin dia mengira aku akan merasa tersinggung atau sakit hati. Tapi kenyataannya, aku justru lega. Jika sejak awal dia tidak bisa menghargai pertemuan ini, maka aku tidak akan membuang waktuku untuknya. Setelah makan malam selesai, aku segera berpamitan. Di perjalanan pulang, ibuku terus mengomel, Dinda, kenapa kau begitu dingin? Seharusnya kau lebih ramah. Aku hanya tersenyum tipis. Bu, dia tidak tertarik padaku, dan aku juga tidak tertarik padanya. Untuk apa kita memaksakan sesuatu yang tidak akan berhasil? Ibuku terdiam, mungkin kecewa, tapi aku tidak peduli. Aku punya hidupku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan seseorang yang bahkan tidak bisa menatapku dengan hormat menjadi bagian dari masa depanku. Aku pikir ini adalah akhir dari segalanya. Aku tidak akan bertemu dengan Zidan lagi, dan kami akan melanjutkan hidup kami masing-masing. Namun, aku tidak tahu bahwa takdir masih punya rencana lain.
Dan suatu hari, Zidane akan kembali, tetapi tidak dalam posisi yang sama. Sejak malam itu, aku menganggap pertemuan dengan Zidane sebagai sesuatu yang tidak perlu diingat. Aku tidak menaruh perasaan apapun padanya, jadi ketika dia dengan tegas menolak perjodohan yang diatur oleh keluarga kami, aku tidak merasa sakit hati. Namun, satu hal yang membuatku sedikit terganggu adalah sikapnya yang seolah meremehkanku. Aku bisa menerima jika dia memang tidak tertarik, tetapi dia tidak perlu menunjukkan ekspresi seakan-akan aku adalah pilihan terakhir yang bahkan tidak layak dipertimbangkan. Aku melanjutkan hidupku seperti biasa, sibuk dengan bisnis properti yang sedang kujalankan. Aku tidak pernah mengungkit soal Zidane lagi di depan orang tuaku. Aku yakin mereka pun akhirnya menerima kenyataan bahwa perjodohan ini tidak akan berhasil. Namun, anggapanku salah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mendengar kabar dari seorang teman yang kebetulan mengenal Zidane. Kamu tahu, Din? Aku dengar Zidane menolak perjodohan denganmu karena katanya kamu biasa saja, kata temanku, Rina, saat kami sedang makan siang di sebuah kafe. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Rina meletakkan sendoknya, menatapku dengan raut wajah sedikit tidak enak hati. Aku nggak bermaksud bikin kamu marah atau gimana, tapi aku dengar dia bilang ke temannya kalau kamu bukan tipe dia. Katanya kamu nggak menarik dan bukan seseorang yang bisa dia banggakan. Aku terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap dalam pikiranku. Aku bukannya tidak pernah ditolak dalam hidup, tapi mendengar bahwa seseorang dengan terang-terangan meremehkanku seperti itu membuat dadaku sedikit sesak. Aku meneguk minumanku perlahan, mencoba tetap tenang. Jadi, menurutnya aku tidak cukup baik untuknya? Tanyaku memastikan. Rina menghela napas. Kurang lebih begitu. Aku tahu ini menyebalkan, tapi aku pikir kamu harus tahu. Aku menahan senyum sinis. Jika Zidane hanya berkata bahwa dia tidak tertarik padaku, aku bisa menerimanya dengan mudah. Tapi fakta bahwa dia sampai berbicara seperti itu pada orang lain menunjukkan bahwa dia adalah tipe pria yang menilai seseorang dari penampilan dan status sosial. Sejak saat itu, aku tidak mau lagi mendengar nama Zidane. Aku tidak peduli dengan kehidupannya, apa yang dia lakukan, atau siapa yang akhirnya akan dia nikahi. Aku hanya ingin fokus pada hidupku sendiri, membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar wanita biasa di matanya. Tapi takdir selalu punya cara untuk mempermainkan keadaan. Aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti, Zidane akan datang padaku dengan penyesalan, dan aku akan berada dalam posisi untuk melihatnya hancur. Setelah kejadian perjodohan yang gagal dan mendengar komentar merendahkan dari Zidane, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan hal itu mempengaruhi hidupku. Aku bukan wanita yang mudah terpuruk hanya karena penolakan seseorang yang bahkan tidak mengenalku dengan baik. Jika ada satu hal yang aku pelajari dari pengalaman itu, adalah bahwa aku tidak perlu validasi dari siapapun untuk membuktikan nilai diriku. Aku kembali fokus pada bisnis propertiku. Aku sudah memulai usaha ini sejak beberapa tahun lalu dengan modal kecil, membeli tanah-tanah strategis yang bisa dikembangkan menjadi kawasan perumahan. Tidak banyak orang yang percaya bahwa seorang wanita muda sepertiku bisa terjun ke dunia properti yang keras ini. Tapi aku tidak peduli. Aku bekerja keras, mempelajari seluk-beluk bisnis ini, bertemu dengan berbagai investor, dan membangun jaringan yang kuat. Setiap hari, aku menghabiskan waktu di lapangan, mengawasi proyek pembangunan, bertemu dengan para kontraktor, dan bernegosiasi dengan para pengembang. Aku terbiasa berdiri di bawah terik matahari, mengenakan helm proyek, dan memantau setiap detail pembangunan. Aku tidak hanya duduk di belakang meja dan memberikan perintah. Aku ingin memastikan bahwa setiap proyek yang kusentuh akan menjadi sesuatu yang berkualitas dan layak dihuni. Bisnis ini tidak mudah. Aku mengalami banyak hambatan, dari masalah perizinan, kenaikan harga bahan bangunan, hingga persaingan ketat dengan perusahaan properti besar. Tapi setiap tantangan justru semakin membuatku bersemangat. Aku menikmati setiap prosesnya, mulai dari menggambar konsep perumahan, mencari investor, hingga akhirnya melihat rumah-rumah yang sudah selesai dibangun dan dihuni oleh keluarga-keluarga yang bahagia. Dalam waktu beberapa tahun, aku berhasil mengembangkan proyek besar pertamaku, sebuah kompleks perumahan mewah di kawasan strategis kota.
Perumahan ini bukan sekadar kumpulan rumah biasa, tetapi sebuah kawasan eksklusif dengan desain modern dan fasilitas lengkap. Aku ingin menciptakan lingkungan tempat tinggal yang tidak hanya nyaman tetapi juga bernilai investasi tinggi. Saat proyek ini mulai dikenal, nama dan reputasiku sebagai pengusaha muda mulai naik. Media lokal mulai meliput kesuksesanku, dan beberapa investor besar mulai melirik proyek-proyekku. Tapi yang paling membuatku bangga adalah melihat bagaimana kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Aku tidak butuh pengakuan dari siapapun, apalagi dari pria seperti Zidane yang pernah menganggapku tidak cukup menarik atau berharga. Aku tahu nilai diriku sendiri, dan aku tahu bahwa aku bisa mencapai apapun yang kuinginkan tanpa harus bergantung pada siapapun. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Aku tidak pernah menyangka bahwa keberhasilanku akan membawaku kembali ke dalam lingkaran takdir yang dulu pernah kutinggalkan. Dan orang yang dulu menolak keberadaanku, suatu hari nanti akan berdiri di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. Aku sudah melupakan Zidane. Setelah malam perjodohan yang canggung dan komentar merendahkannya tentangku, aku memilih untuk fokus pada hidupku sendiri. Aku sibuk dengan proyek perumahan mewah yang sedang kukembangkan. Setiap hari adalah perjuangan baru, negosiasi baru, dan keputusan besar yang harus kuambil. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan seseorang yang bahkan tidak pernah menghargai kehadiranku. Namun, dunia ini ternyata tidaklah luas. Tak peduli seberapa jauh aku mencoba menjauh dari seseorang, selalu ada kemungkinan namanya akan muncul kembali dalam percakapan yang tak terduga. Dan itulah yang terjadi dengan Zidane. Suatu sore, aku sedang duduk di sebuah kafe setelah bertemu dengan seorang klien. Aku menikmati kopi hangatku sambil mengecek laporan keuangan di laptop ketika Rina, sahabatku, tiba-tiba datang dan duduk di depanku dengan ekspresi penuh antusiasme. "Din, kamu masih ingat Zidane kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangkat alis, tidak terlalu tertarik dengan arah pembicaraan ini. "Iya, kenapa?" Rina menyeringai kecil. "Aku dengar dia sekarang dekat dengan seorang wanita kaya, putri dari salah satu pengusaha besar di kota ini. Katanya mereka akan segera bertunangan." Aku mengangkat bahu, mencoba menunjukkan bahwa aku tidak peduli. "Baguslah kalau dia sudah menemukan seseorang yang sesuai dengan kriterianya." Rina terkekeh. "Kamu benar-benar nggak tertarik ya?" Aku menghela napas, menatapnya dengan santai. "Rin, sejak awal dia memang mencari seseorang yang bisa menaikkan status sosialnya. Dulu dia menolakku tanpa berpikir dua kali karena menurutnya aku bukan siapa-siapa. Sekarang, dia memilih wanita yang keluarganya sudah kaya raya sejak lahir. Apa yang mengejutkan dari itu?" Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. "Aku pikir kamu akan sedikit kesal, tapi ternyata kamu benar-benar sudah nggak peduli, ya?" Aku tersenyum tipis. "Kenapa aku harus kesal? Aku justru bersyukur. Kalau dia dulu menerimaku hanya karena terpaksa, aku mungkin akan terjebak dalam pernikahan yang salah." Dalam hati, aku sedikit geli mendengar kabar itu. Jadi, Zidane akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, seorang wanita yang lahir dari keluarga kaya, seseorang yang bisa memberinya status sosial tinggi tanpa harus bekerja keras. Aku tidak terkejut. Sejak awal, aku sudah bisa menebak bahwa Zidane adalah tipe pria yang lebih memilih kenyamanan instan dibandingkan membangun sesuatu bersama dari nol. Aku tidak lagi membahas Zidane setelah percakapan itu. Bagiku, dia hanyalah seseorang dari masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan masa depanku. Tapi aku juga tidak menyangka bahwa kisahnya tidak akan berakhir di situ. Beberapa bulan setelah kabar pertunangannya tersebar, aku mendengar sesuatu yang jauh lebih menarik. Dan kali ini, bukan sekadar cerita biasa, ini adalah awal dari karma yang akan menghampiri Zidane. Waktu berlalu begitu cepat. Aku semakin sibuk dengan proyek-proyek properti yang sedang kukembangkan. Namaku mulai dikenal di kalangan pengusaha, dan banyak investor besar mulai melirik proyek-proyekku. Aku tidak lagi memikirkan Zidane, bahkan kabar pertunangannya yang dulu sempat kudengar pun sudah menguap dari pikiranku. Sampai suatu hari, takdir mempertemukan kami kembali dengan cara yang sama sekali tidak kuduga. Hari itu, aku sedang mengunjungi salah satu proyek perumahan mewah yang kubangun.
Kompleks perumahan ini adalah proyek terbesar yang pernah kutangani, sebuah kawasan eksklusif dengan desain modern, fasilitas lengkap, dan harga yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan atas. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya aku bisa melihat hasil nyata dari perjuanganku. Aku berjalan menyusuri jalanan kompleks yang sudah hampir selesai, mengecek setiap detail bangunan. Para pekerja masih menyelesaikan tahap akhir, memasang lampu jalan dan memperbaiki taman-taman kecil di setiap sudut. Aku bangga dengan apa yang telah kucapai. Saat aku sedang berbincang dengan salah satu manajer proyek, sebuah mobil mewah berhenti di depan kantor pemasaran kompleks. Seorang pria keluar dari mobil tersebut, mengenakan setelan mahal dan kacamata hitam. Aku tidak langsung mengenalinya, tetapi saat dia melepas kacamatanya, aku terkejut. Zidane. Dia berdiri di sana, melihat sekeliling dengan ekspresi kagum. Aku bisa melihat matanya menyapu bangunan-bangunan mewah yang berdiri megah di sekelilingnya. Sepertinya dia datang untuk melihat-lihat, mungkin tertarik untuk membeli rumah di sini. Aku tidak langsung menyapanya. Aku hanya berdiri diam, memperhatikan reaksinya. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya dia menyadari keberadaanku. Saat matanya bertemu denganku, aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Dinda? Nada suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Seolah-olah dia tidak bisa memahami kenapa aku ada di sini. Aku hanya tersenyum kecil. Hai Zidane. Sudah lama tidak bertemu. Dia berjalan mendekat, masih dengan ekspresi bingung. Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku menatapnya dengan santai. Aku sedang mengecek proyekku. Ini salah satu perumahan yang kubangun. Zidane terdiam. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengencang, matanya berkedip beberapa kali, seolah-olah mencoba mencerna kata-kataku. Proyek yang kamu bangun? Ulangnya pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku mengangguk. Iya. Aku pemilik dan pengembang perumahan ini. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana ekspresinya berubah. Jika sebelumnya dia tampak percaya diri, kini ada bayangan keterkejutan dan sedikit rasa tidak nyaman di wajahnya. Aku tidak tahu apakah itu karena dia merasa malu atau karena fakta bahwa wanita yang dulu pernah dia remehkan kini berdiri di depannya sebagai seseorang yang sukses. Aku tidak bisa menahan senyum. Takdir memang lucu. Dulu, Zidane menolakku karena menganggap aku biasa saja dan tidak cukup menarik baginya. Sekarang, dia berdiri di hadapanku dalam keadaan terkejut karena kenyataan yang tidak pernah dia bayangkan. Aku bukan lagi wanita biasa di matanya. Jadi, ini proyekmu? Tanyanya lagi, seolah-olah masih belum percaya. Aku mengangguk. Iya. Kamu tertarik membeli rumah di sini? Tanyaku dengan nada profesional, seolah aku sedang berbicara dengan klien biasa. Zidane tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku, dan aku bisa melihat ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak ada saat pertama kali kami bertemu dulu. Jika dulu dia melihatku dengan sikap acuh, kini aku bisa merasakan bahwa dia mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, dia hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi penting. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Zidane mungkin berpikir bahwa pertemuan ini hanyalah kebetulan, tapi aku tahu lebih baik. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuatnya menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan meremehkanku dulu. Dan kali ini, aku yang akan memegang kendali. Zidane masih berdiri di hadapanku, seolah otaknya sedang mencoba memahami kenyataan yang baru saja ia temukan. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya, campuran antara keterkejutan, ketidakpercayaan, dan mungkin sedikit penyesalan. Aku tetap menjaga ekspresi santai, menikmati setiap detik momen ini. Aku tidak pernah menginginkan balas dendam atau pembuktian kepada siapapun. Semua yang kuraih selama ini adalah hasil dari kerja kerasku, bukan untuk membuat orang-orang seperti Zidane menyesal. Tapi melihat reaksinya saat mengetahui bahwa perumahan mewah yang sedang ia kagumi ini adalah hasil jerih payahku, aku tidak bisa menahan rasa puas yang muncul di dalam hatiku. Kamu pemiliknya? Zidane akhirnya bersuara, nada suaranya lebih rendah dari sebelumnya.
Maksudmu, kamu yang membangun semua ini? Aku mengangguk, masih dengan senyum profesional. Iya, aku pemilik dan pengembang proyek ini. Aku mulai merancangnya sejak 2 tahun lalu, dan sekarang sebagian besar unitnya sudah terjual. Dia terdiam. Aku bisa melihat matanya menyapu bangunan-bangunan di sekelilingnya, seolah-olah baru benar-benar menyadari betapa besar dan megahnya proyek ini. Dulu, mungkin dia menganggapku wanita biasa yang tidak menarik. Tapi sekarang, aku bisa merasakan bagaimana pandangannya terhadapku mulai berubah. Aku melirik jam tanganku lalu tersenyum sopan. Kalau kamu tertarik, kamu bisa mampir ke kantor pemasaran. Timku bisa membantumu memilih unit yang sesuai dengan kebutuhanmu. Aku berbalik hendak pergi, tapi Zidane tiba-tiba berkata, "Dinda, tunggu." Aku berhenti, menoleh sedikit. Ya, dia tampak ragu sejenak, lalu menghela napas. Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Aku tersenyum tipis. Kenapa? Karena dulu kamu menganggapku biasa saja. Tanyaku dengan nada santai, tapi jelas ada makna yang lebih dalam di balik kata-kataku. Zidane tampak salah tingkah. Bukan begitu, aku hanya... Dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Aku memang salah menilai waktu itu. Aku hanya tersenyum. Aku tidak butuh pengakuannya. Dulu dia tidak melihat potensiku, dan sekarang dia baru menyadarinya. Itu bukan masalahku. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk peduli dengan opini seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenalku. Tidak apa-apa, jawabku akhirnya. Semua orang berhak memiliki pendapatnya masing-masing. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya dalam kebisuannya sendiri. Saat aku masuk ke dalam kantorku, aku tidak bisa menahan senyum kecil. Aku tahu ini belum selesai. Zidane mungkin baru saja melihatku dengan cara yang berbeda, tapi ini baru permulaan. Aku bisa merasakan bahwa pertemuan ini akan membawa sesuatu yang lebih besar di masa depan. Dan aku siap menghadapinya. Setelah pertemuan tak terduga itu, aku mengira semuanya akan berakhir di sana. Aku berpikir bahwa Zidane hanya akan terkejut sebentar, lalu kembali menjalani hidupnya seperti biasa, seolah pertemuan kami tak pernah terjadi. Tapi aku salah. Setelah hari itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Mulanya, aku mulai menyadari bahwa dia sering muncul di sekitar proyek perumahanku. Awalnya kupikir dia benar-benar tertarik untuk membeli salah satu unit, tapi semakin lama, kehadirannya terasa lebih dari sekadar calon pembeli biasa. Beberapa kali aku menangkap basah dirinya berdiri di kejauhan, memperhatikanku saat aku berbincang dengan klien atau mengawasi proses pembangunan. Suatu hari, aku sedang duduk di dalam kantor pemasaran, membahas beberapa detail proyek dengan timku, ketika salah satu staf mengetuk pintu dan melaporkan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu denganku. Siapa? Tanyaku tanpa menoleh, masih sibuk membaca dokumen yang ada di tanganku. Namanya Zidane, Bu, jawab staf itu hati-hati. Tanganku terhenti sejenak, tapi aku segera menguasai ekspresi dan perasaanku. Aku mendesah pelan, menutup map yang sedang kubaca, lalu mengangguk. Baiklah, suruh dia masuk. Tak lama kemudian, Zidane melangkah masuk dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan kemeja mahal dan jam tangan mewah yang sepertinya ingin ia pamerkan. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia menatapku, tidak lagi dengan sikap meremehkan seperti dulu, melainkan dengan tatapan penuh minat dan... entah kenapa, ada sedikit rasa segan di dalamnya. Silakan duduk, ujarku profesional, menunjuk kursi di hadapanku. Dia tersenyum kecil dan duduk, tapi aku bisa melihat bahwa dia sedikit gelisah. Dinda, aku nggak menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini. Aku tersenyum tipis, menyandarkan tubuhku ke kursi. Aku juga tidak menyangka. Ada yang bisa kubantu? Dia tampak sedikit terkejut dengan sikapku yang tetap profesional dan dingin, seolah pertemuan kami dulu tak meninggalkan kesan apapun padaku. Aku dengar banyak orang kaya mulai membeli rumah di sini. Bisnismu benar-benar berkembang pesat. Aku mengangguk, tidak ingin terlalu banyak bicara tentang pencapaianku di hadapannya. Ya, memang begitu. Kamu tertarik membeli salah satu unit.
Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Mungkin. Tapi sejujurnya, aku datang ke sini bukan hanya untuk itu. Aku mengangkat alis. Oh? Lalu untuk apa? Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, aku ingin mengenalmu lebih baik, Dinda. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena ironi yang begitu kentara dalam kalimatnya. Dulu, dia menolakku mentah-mentah tanpa mau mengenalku lebih dalam. Sekarang, setelah tahu siapa aku sebenarnya, dia ingin mengenalku lebih baik? Zidane, aku berkata dengan nada santai namun tegas, dulu kamu bahkan tidak tertarik mengenalku. Sekarang, setelah kamu tahu siapa aku dan apa yang sudah kucapai, baru kamu ingin mengenalku lebih baik. Dia tampak sedikit tidak nyaman dengan kata-kataku, tapi dia tidak mengelak. Aku akui, aku salah menilaimu dulu. Aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi sekarang, aku sadar bahwa kamu lebih dari yang aku bayangkan. Aku tersenyum sinis. Kamu sadar setelah tahu aku pemilik perumahan mewah ini, bukan? Zidane terdiam. Tidak ada bantahan yang keluar dari mulutnya, dan aku tahu bahwa aku benar. Aku berdiri, memberi isyarat bahwa pertemuan ini sudah selesai. Maaf Zidane, aku harus kembali bekerja. Kalau kamu benar-benar tertarik membeli rumah di sini, kamu bisa berbicara dengan tim pemasaran kami. Mereka akan membantumu dengan semua detailnya. Zidane masih duduk di tempatnya, seolah enggan pergi. Dinda, aku serius. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Aku menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan nada dingin, beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki Zidane. Ada hal-hal yang, sekali kamu lepaskan, tidak akan pernah bisa kamu dapatkan kembali. Aku melihat ekspresi wajahnya berubah, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk melihat ke belakang. Aku meninggalkan ruangan, membiarkan Zidane duduk di sana dengan pikirannya sendiri. Aku tahu ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam perangkap yang sama untuk kedua kalinya. Setelah pertemuan di kantor pemasaran, aku mengira Zidane akan menghilang begitu saja. Aku berpikir, setelah aku menolaknya dengan tegas, dia akan sadar diri dan melanjutkan hidupnya tanpa mengusik keberadaanku lagi. Tapi ternyata aku salah. Zidane justru semakin sering muncul. Awalnya, dia masih menggunakan alasan bisnis. Dia akan datang ke kantor pemasaran dengan berbagai macam pertanyaan tentang properti, berpura-pura tertarik membeli salah satu unit rumah di perumahan mewahku. Tapi lama-lama, tujuannya semakin jelas, dia ingin mencari celah untuk mendekatiku. Dia mulai mengajakku makan siang dengan dalih ingin berdiskusi lebih lanjut tentang investasi properti. Dia mengirim pesan-pesan ramah, seolah ingin membangun kembali komunikasi yang dulu sempat terputus. Bahkan, dia pernah muncul di lokasi proyek saat aku sedang melakukan inspeksi, dengan alasan kebetulan sedang berada di daerah itu. Aku bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dia lakukan. Dia berusaha menarik perhatianku. Dia mencoba memperbaiki kesalahan yang dia buat dulu. Tapi bagiku, semua usahanya terasa terlambat. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di sebuah restoran setelah bertemu dengan klien, tiba-tiba Zidane muncul dan mendekati mejaku. Aku menatapnya dengan datar, sudah bisa menebak apa yang akan dia katakan. Dinda, boleh aku duduk? Tanyanya dengan nada sopan yang terdengar canggung. Aku mengangkat bahu. Terserah. Dia duduk, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tidak mengatakan apa-apa, membiarkan dia yang membuka percakapan. Dinda, aku tahu mungkin kamu masih marah padaku, katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. Marah? Untuk apa? Karena aku dulu menolakmu tanpa berpikir panjang, jawabnya, nada suaranya penuh penyesalan. Aku bodoh. Aku menilaimu hanya dari apa yang aku lihat saat itu, tanpa benar-benar mengenalmu. Dan sekarang, aku sadar aku telah membuat kesalahan besar. Aku meletakkan sendok dan garpuku, menatapnya dalam-dalam. Zidane, kamu tidak membuat kesalahan dengan menolakku. Setiap orang berhak memilih siapa yang ingin mereka jalani hidup bersama. Tapi kesalahanmu adalah menilai seseorang hanya dari permukaannya. Dia terdiam, menunduk sejenak sebelum kembali menatapku.
Aku mengerti sekarang. Aku tidak seharusnya bersikap seperti itu. Aku menghela napas, menyandarkan punggung ke kursi. Dan sekarang, setelah kamu tahu siapa aku, setelah kamu melihat apa yang telah aku capai, kamu baru datang dan berkata ingin mengenalku lebih dalam. Aku menggelengkan kepala. Zidane, apa yang kamu cari? Aku atau kesuksesanku? Zidane terkejut dengan pertanyaanku. Dia tampak ingin menjawab dengan cepat, tapi kemudian dia terdiam, seolah sedang mempertimbangkan kata-katanya. Aku tertarik padamu, Dinda. Bukan hanya karena kesuksesanmu, tapi karena aku melihat betapa luar biasanya dirimu, katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis, tapi kali ini ada kepedihan dalam senyumanku. Seandainya aku masih gadis biasa yang tidak punya apa-apa, apakah kamu akan datang kepadaku seperti ini? Dia terdiam. Dan itulah jawabannya. Aku menghela napas dan berdiri. Zidane, aku sudah tidak hidup di masa lalu. Aku tidak menyimpan dendam, tapi aku juga tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Aku meninggalkannya di sana, masih duduk dengan ekspresi bingung dan mungkin sedikit putus asa. Aku tahu, dia mulai menyadari sesuatu yang penting. Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dia perbaiki, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dan aku juga tahu, ini belum berakhir. Zidane belum menyerah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam perangkap yang sama lagi. Aku mengira setelah percakapan terakhir kami di restoran, Zidane akan mengerti bahwa aku tidak tertarik untuk memberinya kesempatan kedua. Aku berharap dia akan berhenti mencoba dan melanjutkan hidupnya tanpa lagi mengusik keberadaanku. Tapi ternyata, aku salah. Semakin aku menolak, semakin gigih dia berusaha mendekatiku. Awalnya, dia hanya mengirim pesan singkat, sekadar menanyakan kabar atau memberi komentar tentang proyek perumahanku. Aku jarang membalasnya dan kalaupun membalas, hanya sekadar sopan. Tapi ketika dia mulai muncul di berbagai acara bisnis yang kuhadiri, aku mulai merasa bahwa ini bukan lagi kebetulan. Suatu malam, aku menghadiri acara gala dinner yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Properti. Ini adalah acara penting di mana para pengembang besar, investor, dan pejabat pemerintahan berkumpul untuk membahas peluang bisnis baru. Aku mengenakan gaun elegan berwarna merah marun, berjalan anggun di antara para tamu sambil berbincang dengan rekan-rekan bisnis. Saat aku tengah berbicara dengan seorang investor asing, aku melihat sosok yang tak asing lagi berjalan mendekat. Zidane. Dia mengenakan setelan hitam yang terlihat mahal, seolah ingin menunjukkan bahwa dia juga bagian dari kalangan elit yang ada di ruangan itu. Aku menghela napas dalam hati. Aku tidak mengerti apa yang ada di pikirannya, tapi satu hal yang pasti, dia belum menyerah. Dinda, suaranya terdengar lembut saat dia berdiri di sampingku, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku menoleh, tetap menjaga ekspresi tenang. Zidane. Dia tersenyum kecil. Boleh aku bicara denganmu sebentar? Aku melirik investor yang sedang bersamaku, lalu kembali menatap Zidane. Maaf, aku sedang sibuk. Tolong, hanya sebentar, pintanya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih memohon. Aku menghela napas. Aku tidak ingin membuat kegaduhan di acara penting seperti ini, jadi aku akhirnya mengangguk. Baiklah. Tapi tidak lama. Kami berjalan sedikit menjauh dari keramaian, berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman hotel yang indah. Aku menyilangkan tangan di dada, menunggu dia berbicara. Aku tahu kamu menghindariku, katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. Kamu baru sadar? Dia mendesah, jelas terlihat frustrasi. Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki segalanya, Dinda. Aku mengangkat alis. Memperbaiki apa? Fakta bahwa dulu kamu menolakku mentah-mentah hanya karena aku bukan siapa-siapa? Atau karena sekarang kamu melihatku dengan cara yang berbeda setelah tahu siapa aku sebenarnya? Dia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. Aku memang salah dulu, aku akui itu. Tapi aku bukan orang yang sama seperti dulu. Aku sadar aku bodoh telah menilaimu hanya dari permukaan. Sekarang aku melihatmu apa adanya, dan aku benar-benar ingin mengenalmu lebih dalam. Aku menggelengkan kepala pelan.
Kamu tidak benar-benar ingin mengenalku, Zidane. Kamu hanya terpesona dengan pencapaianku. Jika aku masih gadis biasa, kamu bahkan tidak akan melirikku. Dia terdiam. Aku tertawa kecil, tapi ada nada pahit dalam suaraku. Lihat, kamu tidak bisa membantah itu. Aku melangkah mendekat, menatapnya tajam. Dulu, kamu menolak kesempatan untuk mengenalku sebelum kamu tahu aku siapa. Dan sekarang, aku yang menolak untuk memberimu kesempatan, setelah aku tahu siapa kamu sebenarnya. Wajahnya menegang. Dinda, tolong. Aku menggeleng lagi. Kamu terlalu terlambat, Zidane. Aku berbalik meninggalkannya di sana, berdiri diam dalam kebisuannya sendiri. Aku tahu, mungkin dia benar-benar menyesal. Tapi bagi orang seperti Zidane, penyesalan datang bukan karena kehilangan seseorang, melainkan karena kehilangan kesempatan yang menguntungkan. Dan aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi pilihan kedua bagi siapapun. Setelah malam itu, aku mengira Zidane akan berhenti mencoba. Aku berpikir, setelah aku menolaknya dengan tegas di acara gala dinner, dia akan menyadari bahwa tidak ada lagi tempat baginya di hidupku. Tapi sekali lagi, aku meremehkan kegigihannya. Beberapa hari kemudian, aku menerima sebuah undangan makan malam yang dikirimkan ke kantorku. Itu dari Zidane. Aku membaca undangan itu dengan alis terangkat. Restoran bintang 5, meja VIP, dan sebuah pesan singkat yang tertulis di dalamnya. Beri aku satu kesempatan terakhir untuk bicara. Setelah itu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku menimbang-nimbang sebentar. Aku tidak memiliki kewajiban untuk bertemu dengannya, tapi di sisi lain, aku juga ingin melihat sejauh mana dia akan berusaha. Jadi, aku memutuskan untuk datang. Malam itu, aku tiba di restoran dengan mengenakan gaun hitam elegan. Seorang pelayan segera mengantarku ke meja tempat Zidane sudah menunggu. Dia berdiri ketika aku tiba, mengenakan setelan abu-abu gelap yang terlihat sempurna di tubuhnya. Tapi matanya, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya kali ini. Tidak ada lagi keangkuhan atau rasa percaya diri yang berlebihan. Yang ada hanyalah sesuatu yang menyerupai penyesalan. Terima kasih sudah datang, katanya pelan ketika aku duduk. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, menunggu dia membuka percakapan. Zidane menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara. Dinda, aku tahu aku mungkin adalah pria paling bodoh yang pernah kamu temui. Aku mengangkat alis, sedikit terkejut dengan pernyataan jujurnya. Dia melanjutkan, aku menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Aku menolakmu dulu tanpa berpikir panjang, tanpa memberi diriku sendiri kesempatan untuk mengenalmu lebih jauh. Dan sekarang, ketika aku akhirnya sadar akan kesalahanku, semuanya sudah terlambat. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatapnya dengan ekspresi netral. Kalau kamu sudah tahu semuanya terlambat, kenapa masih mencoba? Dia tersenyum pahit. Karena aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku terdiam. Aku mencoba menghapus bayanganmu, Dinda. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya terpesona oleh pencapaianmu, bahwa ini bukan tentang kamu sebagai pribadi, tapi tentang siapa kamu sekarang. Dia menatapku dalam. Tapi aku salah. Ini bukan tentang status atau kesuksesanmu. Ini tentang kamu. Aku menyadari bahwa aku benar-benar menyukaimu, dan itu menyiksaku. Aku tidak langsung merespons. Kata-katanya terdengar tulus, tapi aku tidak bisa begitu saja mempercayainya. Aku telah melihat bagaimana dia bersikap di masa lalu. Aku tahu tipe pria seperti Zidane. Zidane, aku akhirnya berbicara, suaraku lembut tapi tegas. Aku tidak meragukan bahwa mungkin kamu benar-benar menyesal. Mungkin kamu benar-benar menyukaiku sekarang. Tapi masalahnya, aku sudah tidak memiliki perasaan yang sama. Dia tampak menegang. Apa karena kamu masih sakit hati? Aku menggeleng. Bukan. Aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan tidak berarti aku harus memberikan kesempatan kedua. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku sudah menjalani hidupku tanpa kamu, dan aku baik-baik saja. Aku tidak membutuh kamu, Zidane. Dia menelan ludah, matanya terlihat terluka. Jadi, ini benar-benar akhirnya. Aku tersenyum tipis. Sejujurnya, Zidane, kita bahkan belum pernah memulai apapun.
Dia terdiam lama. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku menghantamnya dengan keras. Tapi aku tidak merasa bersalah. Ini adalah kebenaran yang harus dia terima. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, katanya dengan suara yang terdengar lelah. Aku mengerti. Aku berdiri, bersiap untuk pergi. Sebelum melangkah, aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Semoga kamu menemukan seseorang yang benar-benar bisa menghargaimu dan yang bisa kamu hargai sejak awal. Lalu aku berjalan keluar dari restoran, meninggalkannya di sana, duduk sendirian, tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Setelah malam di restoran itu, aku pikir segalanya akan berakhir begitu saja. Aku sudah menutup bab tentang Zidane dalam hidupku. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk memikirkannya. Aku sibuk dengan bisnis, mengembangkan proyek-proyek baru, dan menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk menunjukkan keadilannya. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir kami, aku mendengar kabar mengejutkan tentang Zidane. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku tidak lagi tertarik dengan kehidupan pria itu. Tapi ketika kabar itu terus-menerus sampai ke telingaku dari berbagai sumber, aku mulai penasaran. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di kafe sambil menikmati kopi, seorang teman lamaku, Lita, tiba-tiba datang dan duduk di hadapanku dengan ekspresi penuh antusiasme. "Kamu sudah dengar kabar tentang Zidane?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menyesap kopiku dengan tenang. "Kabar apa?" Lita tersenyum penuh arti, lalu mendekat seolah ingin memastikan tidak ada yang mendengar. "Dia bangkrut." Aku mengangkat alis, tidak terkejut tapi juga tidak mengharapkan ini. "Bangkrut?" Lita mengangguk cepat. "Iya. Perusahaannya kolaps. Aku dengar dia mengalami kerugian besar setelah salah berinvestasi di proyek properti yang gagal total. Beberapa investor menarik dana mereka, dan sejak itu bisnisnya terus menurun." Aku hanya diam, menyerap informasi itu. "Bukan hanya itu," lanjut Lita, matanya berbinar penuh semangat gosip. "Tunangannya meninggalkannya. Aku dengar mereka sudah merencanakan pernikahan, tapi begitu perempuan itu tahu keuangan Zidane berantakan, dia langsung pergi dan membatalkan semuanya." Aku tersenyum tipis. Ada ironi dalam cerita ini yang sulit untuk diabaikan. Zidane, pria yang dulu menolakku karena statusku yang dianggap tidak cukup tinggi, kini ditinggalkan oleh seseorang yang mungkin memilihnya hanya karena hartanya. Sekarang dia benar-benar jatuh Dinda, tambah Lita. Dia bahkan menjual mobilnya dan rumahnya yang dulu megah. Beberapa teman yang dulu dekat dengannya mulai menjauhinya. Aku tidak tahu harus merasa apa. Apakah ini karma yang akhirnya datang menghampirinya? Aku tidak merasakan kebahagiaan atas penderitaannya, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Aku hanya berpikir bahwa dunia ini memang berputar, dan apa yang kita tanam akan kita tuai. Lita menatapku dengan penasaran. "Kamu nggak mau tahu bagaimana keadaannya sekarang?" Aku menggeleng pelan. "Tidak. Aku sudah tidak ada hubungannya dengan dia." Aku berkata dengan jujur. Masa laluku dengan Zidane telah berakhir. Aku tidak ingin kembali melihat ke belakang. Tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga, untuknya dan mungkin juga untukku. Ketika seseorang menilai orang lain hanya berdasarkan status dan materi, mereka sering lupa bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Kekayaan bisa hilang, status bisa runtuh, tapi hati yang tulus dan sikap yang baik adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku menyesap kopi terakhirku dan tersenyum. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Beberapa minggu setelah mendengar kabar tentang kebangkrutan Zidane, aku kembali fokus pada hidupku. Aku semakin sibuk dengan proyek-proyek baruku, menghadiri pertemuan bisnis, dan memperluas jaringan profesional. Hidupku berjalan dengan baik, lebih baik dari sebelumnya. Namun, seperti permainan takdir yang sering kali mengejutkan, aku bertemu lagi dengan Zidane dalam keadaan yang tidak pernah aku duga. Hari itu, aku sedang mengunjungi salah satu proyek perumahanku yang hampir selesai. Aku berjalan mengelilingi area perumahan mewah itu bersama timku, mengecek kualitas bangunan dan memastikan semuanya sesuai standar.
Matahari bersinar terik, tapi angin sepu-sepo membuat udara tetap sejuk. Saat aku sedang berbicara dengan salah satu arsitek mengenai desain interior rumah contoh, mataku menangkap sosok pria yang berdiri di kejauhan, di dekat gerbang perumahan. Aku hampir tidak mengenalinya. Zidane. Tapi dia bukan lagi pria yang aku kenal dulu, bukan pria dengan jas mahal dan ekspresi percaya diri yang berlebihan. Dia mengenakan kemeja lusuh dengan celana panjang yang terlihat sudah usang. Wajahnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya, dan tatapan matanya kosong, kehilangan sinar arogansi yang dulu selalu ada. Aku berpikir untuk mengabaikannya. Tapi sebelum aku sempat berbalik, dia sudah berjalan mendekat. "Dinda," suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang terbawa angin. Aku menatapnya dengan ekspresi datar. "Zidane." Dia menelan ludah, jelas terlihat gugup. Aku tahu aku tidak pantas bicara denganmu lagi. Tapi aku ingin meminta sesuatu." Aku menyilangkan tangan di dada, menunggu dia melanjutkan. "Aku butuh pekerjaan." Aku terdiam sejenak mencerna kata-katanya. Zidane, pria yang dulu menolakku karena menganggap aku tidak cukup berkelas, kini berdiri di hadapanku, meminta pekerjaan dariku. Aku bisa merasakan keheningan di sekitar kami. Beberapa stafku melirik ke arah kami dengan penasaran, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. "Aku akan melakukan pekerjaan apapun," lanjutnya cepat, mungkin karena takut aku akan menolaknya begitu saja. "Aku tahu aku tidak punya pengalaman di bidang ini, tapi aku bersedia belajar. Aku hanya butuh kesempatan." Aku menarik napas panjang, mencoba memproses situasi ini dengan kepala dingin. Aku bisa saja menolaknya mentah-mentah, membalas penghinaan yang dulu dia berikan kepadaku dengan penolakan yang sama dinginnya. Tapi aku bukan orang seperti itu. Aku tidak butuh balas dendam. Aku tidak perlu membuatnya lebih menderita untuk membuktikan bahwa aku telah menang. Aku menatapnya dalam-dalam. "Kamu bilang kamu mau melakukan pekerjaan apapun." Dia mengangguk cepat. "Ya, apapun." Aku tersenyum tipis. "Baik. Besok pagi, datanglah ke proyek ini. Aku akan memberimu pekerjaan." Matanya berbinar, seolah tidak percaya dengan jawabanku. "Serius?" Aku mengangguk. "Tapi jangan berharap pekerjaan kantoran atau posisi tinggi. Aku tidak akan memberimu jabatan hanya karena kita punya sejarah." Dia mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. "Aku mengerti. Terima kasih, Dinda." Aku tidak menjawab, hanya melangkah pergi dan kembali pada urusanku. Aku tidak tahu apakah memberikan Zidane pekerjaan adalah keputusan yang tepat. Tapi satu hal yang aku tahu, ini bukan tentang balas dendam, ini tentang memberinya kesempatan untuk merasakan seperti apa rasanya berada di posisi yang dulu dia pandang rendah. Dan aku ingin melihat apakah dia benar-benar telah berubah, atau hanya sekadar berusaha bertahan dalam keterpurukannya. Pagi itu, langit sedikit mendung, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku berdiri di area proyek perumahan mewah yang sedang dalam tahap akhir penyelesaian. Para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing, beberapa mengangkut material, sementara yang lain merapikan taman dan jalanan. Aku menatap jam tanganku. Hampir pukul 8 pagi. Jika Zidane benar-benar serius dengan permintaannya kemarin, dia seharusnya tiba sebentar lagi. Tak lama kemudian, aku melihat sosok yang aku tunggu berjalan dari kejauhan. Zidane datang dengan mengenakan kemeja sederhana yang terlihat sedikit lusuh, celana jeans yang mulai memudar warnanya, dan sepasang sepatu yang jelas bukan lagi barang mahal seperti dulu. Berbeda dengan Zidane yang aku kenal dulu, pria yang selalu tampil rapi, dengan jas mahal dan parfum beraroma eksklusif. Dia mendekatiku dengan wajah sedikit gugup, tapi matanya menunjukkan tekad yang cukup kuat. "Pagi, Dinda," sapanya dengan nada hormat, jauh dari sikap angkuhnya di masa lalu. Aku mengangguk singkat. "Kamu tepat waktu. Itu awal yang baik." Aku melirik ke arah seorang mandor yang berdiri tidak jauh dari kami. "Pak Johan," panggilku, dan pria paruhbaya itu segera menghampiri. "Ini pekerja baru kita, Zidane. Mulai hari ini, dia akan bekerja di bawah pengawasan Anda." Pak Johan menatap Zidane dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menoleh ke arahku dengan ekspresi sedikit terkejut. "Dia ini bukan orang kantoran, Bu?"
Aku tersenyum tipis. Dia bilang dia siap bekerja apa saja. Pak Johan mengangguk mengerti, lalu menepuk bahu Zidane dengan cukup kuat. Kalau begitu, ayo ikut saya. Kita lihat apakah kamu benar-benar siap. Aku melihat Zidane menelan ludah sebelum mengikuti Pak Johan ke bagian proyek yang lebih aktif. Aku bisa merasakan bahwa ini akan menjadi pengalaman yang tidak mudah baginya. 1 jam kemudian, aku meluangkan waktu untuk melihat bagaimana Zidane bekerja. Dari kejauhan, aku melihatnya berdiri di antara para pekerja lain. Wajahnya sudah dipenuhi keringat meski baru bekerja sebentar. Pekerjaan pertamanya cukup sederhana, membantu mengangkut batu bata dan semen dari satu titik ke titik lain. Bukan pekerjaan berat, tapi jelas bukan sesuatu yang biasa dia lakukan. Aku melihat bagaimana dia awalnya canggung, tubuhnya terlihat kaku saat membawa material bangunan. Beberapa pekerja lain meliriknya dengan heran, beberapa bahkan tertawa kecil, mungkin menganggapnya orang asing di dunia mereka. Tapi yang membuatku terkejut, Zidane tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia tetap bekerja, meskipun gerakannya masih kaku dan wajahnya mulai menunjukkan kelelahan. Aku mendekati Pak Johan yang tengah mengawasi para pekerja. Bagaimana? Tanyaku sambil melipat tangan di dada. Pak Johan mengangkat bahu. Jujur saja, saya tidak yakin dia akan bertahan lama. Tangannya masih lembut seperti orang yang tidak pernah bekerja kasar. Dia melirik ke arah Zidane yang sedang mengangkat tumpukan batu bata dengan wajah tegang. Tapi kalau dia mau bertahan, kita lihat saja nanti. Aku tersenyum kecil. Aku sendiri penasaran. Apakah Zidane benar-benar berubah, atau ini hanya sekadar usaha terakhirnya untuk bertahan hidup? Saat istirahat siang tiba, aku melihat Zidane duduk di bawah pohon, menghapus keringat dari wajahnya dengan lengan bajunya. Nafasnya tersengal, jelas menunjukkan bahwa tubuhnya belum terbiasa dengan pekerjaan fisik seperti ini. Aku melangkah mendekatinya, membawa sebotol air mineral dingin, lalu meletakkannya di sampingnya. Minum, kataku singkat. Dia mendongak, terlihat terkejut, lalu mengambil botol itu. Terima kasih. Aku duduk di kursi yang tidak jauh darinya, menatapnya tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Akhirnya, aku bertanya bagaimana rasanya. Zidane menatap botol air di tangannya, lalu menghela napas panjang. Berat. Aku mengangkat alis. Masih mau lanjut? Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, aku tersenyum tipis. Baik. Aku tidak tahu sampai kapan dia akan bertahan. Tapi satu hal yang aku tahu, inilah ujian sebenarnya bagi Zidane. Bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian bagi mental dan egonya yang dulu begitu besar. Dan aku ingin melihat, apakah dia benar-benar telah belajar sesuatu dari semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan aku terus mengamati perkembangan Zidane dari kejauhan. Aku ingin tahu sejauh mana dia bisa bertahan. Apakah dia benar-benar sudah berubah, atau ini hanya upaya sementara sampai dia menemukan jalan lain yang lebih mudah? Sejak hari pertama bekerja sebagai pekerja lapangan di proyek perumahanku, aku melihat betapa kerasnya perjuangan Zidane. Dia bukan hanya menghadapi kelelahan fisik, tetapi juga tatapan meremehkan dari beberapa pekerja lain yang mengetahui latar belakangnya. Bagaimana tidak? Zidane dulu adalah pria sukses, hidup dalam kemewahan, dan kini harus bekerja sebagai buruh bangunan, sesuatu yang pasti tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Aku memperhatikan bagaimana dia terengah-engah saat mengangkat tumpukan semen, bagaimana tangannya yang dulu halus mulai dipenuhi lecet dan kapalan, dan bagaimana otot-ototnya yang tidak terbiasa dengan pekerjaan fisik mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tapi meski terlihat sangat sulit baginya, dia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi dia datang tepat waktu, mengenakan pakaian kerjanya yang lusuh, dan mulai bekerja seperti pekerja lainnya. Namun, tidak semua orang menyambut kehadirannya dengan baik. Suatu siang, saat aku sedang mengecek beberapa laporan di kantor proyek, aku mendengar suara ribut dari luar. Aku segera bangkit dan berjalan ke arah sumber suara, hanya untuk menemukan Zidane dikelilingi oleh beberapa pekerja lain. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan besar bernama Reno, menatap Zidane dengan ekspresi meremehkan. Hei, tuan mantan orang kaya, kamu yakin ini pekerjaan yang cocok buatmu? Tanyanya dengan nada mengejek.
Beberapa pekerja lain tertawa kecil, menikmati hinaan itu. Zidane, yang wajahnya sudah dipenuhi keringat dan debu, hanya menatap Reno tanpa ekspresi. Aku cuma ingin bekerja, jawabnya singkat. Reno tertawa lebih keras. Bekerja? Kamu bahkan gak tahu cara mengangkat semen dengan benar. Lihat tanganmu, masih seperti tangan orang kantoran. Kamu yakin gak mau cari pekerjaan yang lebih sesuai buat kamu? Mungkin jadi customer service di mall? Tawa lainnya terdengar lagi. Aku memperhatikan ekspresi Zidane dengan saksama. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya terhadap penghinaan ini. Namun, yang terjadi berikutnya cukup mengejutkanku. Alih-alih membalas atau marah, Zidane justru mengangguk pelan. Iya, aku memang belum terbiasa. Tapi aku akan belajar. Reno mengangkat alis, mungkin tidak menyangka jawaban yang begitu tenang. Belajar? Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Setelah mengatakan itu, Reno berbalik dan berjalan pergi, masih terkikik dengan beberapa pekerja lain. Aku tetap berdiri di tempatku, melihat bagaimana Zidane hanya diam sejenak, lalu kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bisa menahan senyum kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku lihat dari Zidane sebelumnya. Dia yang dulu mudah tersinggung jika harga dirinya direndahkan, kini bisa menerima hinaan tanpa membalasnya dengan emosi. Mungkin dia memang mulai berubah. Malam itu, aku masih berada di lokasi proyek karena ada beberapa laporan yang perlu aku periksa sebelum pulang. Saat aku keluar dari kantor kecil yang ada di proyek, aku melihat Zidane masih ada di sana, duduk di sebuah bangku kayu dekat gudang material. Aku berjalan mendekat. Kamu belum pulang? Tanyaku. Dia mendongak, terlihat sedikit terkejut dengan kehadiranku. Aku hanya ingin duduk sebentar sebelum pulang. Aku duduk di ujung bangku yang sama, menatap ke arah bulan yang bersinar redup di langit. Gimana harimu? Tanyaku lagi. Zidane menghela napas panjang. Lelah. Dia menatap tangannya yang penuh dengan lecet dan luka kecil. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku meliriknya sekilas. Kenapa? Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Karena aku tidak mau kembali ke kehidupan yang dulu, di mana aku berpikir segalanya bisa aku dapatkan hanya dengan status dan uang. Aku sudah kehilangan segalanya sekali. Aku tidak mau kehilangan kesempatan kedua ini. Aku terdiam, memproses kata-katanya. Dulu aku terlalu sombong, lanjutnya. Aku mengira hidup akan selalu berpihak padaku. Aku pikir, selama aku punya uang dan status, aku tidak perlu peduli dengan siapapun. Dia tertawa kecil, tapi terdengar pahit. Sekarang aku sadar, semua itu bisa hilang dalam sekejap. Aku memandangnya dengan lebih dalam kali ini. Apa yang dia katakan terdengar tulus, bukan sekadar kata-kata untuk mencari simpati. Jadi, kamu tidak akan menyerah? Tanyaku lagi. Dia tersenyum tipis. Tidak. Aku mengangguk pelan. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu, tapi dalam hati, aku tahu bahwa mungkin, hanya mungkin. Zidane akhirnya belajar tentang kehidupan yang sebenarnya. Dan aku ingin melihat sejauh mana dia bisa membuktikan tekadnya. Hari-hari terus berlalu, dan aku semakin sering mengamati perkembangan Zidane. Aku ingin melihat sejauh mana dia bisa bertahan, apakah dia benar-benar berubah atau hanya sekadar bertahan karena tidak punya pilihan lain. Sejak hari pertama bekerja, dia sudah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Aku bisa melihat tubuhnya mulai menyesuaikan diri dengan pekerjaan fisik yang berat. Tangannya yang dulu halus kini mulai dipenuhi kapalan dan luka kecil, tapi dia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika cuaca terik dan keringatnya mengucur deras, dia tetap bekerja tanpa protes. Namun, cobaan untuknya belum berhenti. Suatu hari, proyek sedang dalam kondisi yang cukup sibuk. Beberapa pekerja kelelahan karena harus mengejar target, dan di tengah situasi itu, salah satu pekerja senior, Reno, orang yang sebelumnya meremehkan Zidane, mulai mencari-cari masalah. Aku sedang berdiri di salah satu sudut proyek, mengamati jalannya pekerjaan ketika tiba-tiba terdengar suara keras. Zidane, apa-apaan ini? Suara Reno menggema di antara suara alat berat dan langkah para pekerja.
Aku segera menoleh dan melihat Reno berdiri dengan wajah marah, menunjuk ke arah tumpukan material yang tampak sedikit berantakan. Di dekatnya, Zidane berdiri dengan ekspresi tenang, meskipun wajahnya sudah basah oleh keringat. "Apa masalahnya?" tanyaku sambil berjalan mendekat. Reno menoleh ke arahku. "Bu Dinda, lihat ini. Dia nggak bisa bekerja dengan benar. Dia salah menaruh semen, bisa bahaya kalau ada yang jatuh." Aku melirik tumpukan semen yang dimaksud. Memang tidak serapi biasanya, tapi bukan masalah besar yang sampai perlu dibesar-besarkan. Aku melihat ke arah Zidane, menunggu penjelasannya. Zidane mengusap keringat di dahinya. "Saya hanya mengikuti instruksi yang diberikan Pak Johan tadi, Bu. Kalau ada yang kurang rapi, saya bisa perbaiki." Nada suaranya tetap tenang, tanpa sedikit pun emosi atau rasa defensif. Namun, Reno tidak berhenti di situ. "Ini bukan cuma soal rapi atau enggak, ini soal ketelitian. Kalau dia terus begini, proyek kita bisa kena masalah." Aku bisa melihat ada nada iri dalam suara Reno. Sepertinya dia sengaja mencari kesalahan Zidane. Aku sudah memperhatikan sejak beberapa hari terakhir bahwa Reno memang selalu mencari cara untuk meremehkan Zidane, seolah tidak terima bahwa mantan orang kaya itu kini ada di lingkungan yang sama dengannya. Aku menarik napas pelan. Kalau memang ada kesalahan, cukup perbaiki. Tidak perlu berteriak-teriak seperti ini. Aku menoleh ke Zidane. "Kamu bisa rapikan lagi tumpukan semen itu?" Zidane mengangguk tanpa ragu. "Bisa, Bu." Aku melirik Reno sekilas. "Tidak perlu membesar-besarkan hal kecil, Reno. Yang penting adalah niat untuk belajar dan memperbaiki." Reno terlihat tidak senang, tapi dia tidak berani membantah. Dia hanya mendengus kesal dan pergi meninggalkan kami. Aku kembali menatap Zidane yang sudah mulai merapikan tumpukan semen dengan lebih teliti. Aku bisa melihat tekad di matanya. Dia mungkin bukan pekerja terbaik di proyek ini, tapi satu hal yang aku akui, dia tidak pernah menyerah. Malamnya, aku masih berada di kantor proyek untuk menyelesaikan beberapa laporan. Saat aku keluar dari ruangan, aku melihat Zidane masih duduk di dekat area parkir, mengikat tali sepatunya dengan ekspresi lelah. Aku melangkah mendekatinya. "Kamu masih di sini?" Dia mendongak, sedikit terkejut melihatku. "Iya, baru mau pulang." Aku duduk di bangku dekatnya, menikmati semilir angin malam. "Gimana kerja hari ini?" Zidane tertawa kecil, meskipun jelas ada kelelahan di wajahnya. "Seperti biasa, penuh tantangan." Aku tersenyum tipis. "Aku lihat tadi kamu tidak membalas saat Reno mencari-cari kesalahanmu." Dia mengangkat bahu. "Percuma. Kalau aku membalas, aku hanya terlihat seperti orang yang tidak bisa menerima kritik. Lebih baik aku buktikan dengan kerja keras." Aku menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda apakah dia benar-benar serius dengan kata-katanya. "Dulu," lanjutnya pelan, "aku sering menilai orang dari status mereka. Aku pikir, orang yang bekerja di lapangan seperti ini tidak punya masa depan yang baik. Tapi sekarang, aku sadar kalau aku salah. Orang-orang ini jauh lebih kuat dariku. Mereka bekerja dengan jujur, tidak sombong, dan benar-benar berjuang untuk hidup mereka." Aku terdiam. Kata-katanya terasa begitu jujur, berbeda dengan Zidane yang aku kenal dulu. "Aku tidak tahu apakah aku sudah berubah atau belum," katanya lagi, "tapi aku ingin terus mencoba." Aku menghela napas pelan. Aku tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari Zidane. Aku bangkit berdiri. "Baiklah. Kalau kamu memang serius, teruslah bekerja dengan baik. Jangan pedulikan orang-orang seperti Reno. Yang penting, kamu tahu tujuanmu." Dia mengangguk dengan senyum kecil. "Terima kasih, Dinda." Aku tidak menjawab, hanya berbalik dan berjalan menuju mobilku. Dalam hati, aku merasa bahwa Zidane benar-benar sedang menjalani ujian terbesar dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, dia benar-benar berubah. Tapi apakah perubahan itu cukup untuk menebus masa lalunya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Zidane mulai bekerja di proyek perumahan mewah milikku. Aku terus mengamatinya, bukan hanya sebagai pemilik proyek, tetapi juga sebagai seseorang yang pernah terluka oleh kesombongannya di masa lalu.
Aku ingin melihat apakah dia benar-benar telah berubah atau hanya bertahan karena tidak punya pilihan lain. Aku harus mengakui, Zidane bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Dia kini lebih rendah hati, lebih tekun, dan tidak lagi mengeluh tentang kehidupannya yang sulit. Aku melihat bagaimana dia mulai mendapatkan respek dari beberapa pekerja yang sebelumnya meremehkannya. Namun, tidak semua orang bisa dengan mudah menerima perubahan itu. Salah satunya adalah Reno. Sejak awal, Reno selalu mencari cara untuk merendahkan Zidane. Dia tidak suka melihat Zidane bertahan, apalagi ketika beberapa pekerja mulai menghormatinya. Baginya, Zidane seharusnya gagal dan menyerah, bukan bertahan dan membuktikan dirinya. Dan suatu hari, karma akhirnya menunjukkan keadilannya. Hari itu, proyek sedang berjalan seperti biasa. Aku sedang duduk di kantor kecil proyek, memeriksa laporan keuangan, ketika tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Aku segera bangkit dan bergegas keluar, hanya untuk melihat kerumunan pekerja berkumpul di sekitar salah satu tumpukan material. "Ada apa ini?" tanyaku dengan nada tegas. Beberapa pekerja menoleh ke arahku dengan ekspresi tegang. Salah satu dari mereka menjawab, "Reno, Bu, dia tertimpa tumpukan batu bata." Aku terkejut, lalu segera berjalan melewati kerumunan. Di sana, aku melihat Reno terduduk di tanah, wajahnya meringis kesakitan. Salah satu kakinya terjepit di bawah beberapa batu bata yang jatuh. Dan yang paling mengejutkan adalah orang yang saat itu berusaha mengangkat batu bata tersebut. Zidane. Tangannya penuh dengan luka akibat mengangkat batu bata tanpa sarung tangan, keringat mengucur deras di wajahnya, tapi dia tidak peduli. Satu persatu, dia mengangkat batu bata itu dengan sekuat tenaga, berusaha membebaskan Reno. Reno yang biasanya begitu angkuh dan penuh ejekan, kini hanya bisa terdiam dengan wajah menahan sakit. Akhirnya, dengan bantuan beberapa pekerja lain, Zidane berhasil menarik kaki Reno keluar. Luka di kakinya cukup parah, membuatnya tidak bisa berdiri sendiri. Beberapa pekerja segera membantunya ke tempat duduk. Aku berjalan mendekat, menatap Reno yang masih meringis. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanyaku dengan nada dingin. Salah satu pekerja menjawab, dia berdiri di dekat tumpukan material tanpa memakai helm proyek, lalu tumpukan itu tiba-tiba runtuh. Aku menatap Reno tajam. "Berapa kali aku bilang? Keselamatan itu nomor 1. Kalau kamu lebih berhati-hati, ini tidak akan terjadi." Reno tidak bisa berkata apa-apa, hanya menundukkan kepalanya. Aku kemudian menoleh ke Zidane, yang sedang membersihkan tangannya yang penuh debu. "Kenapa kamu membantunya?" tanyaku. Zidane menatapku sebentar sebelum menjawab dengan suara pelan, "Karena dia butuh bantuan." Aku menatapnya lebih lama, mencari tanda-tanda apakah dia hanya ingin terlihat baik atau benar-benar tulus. Namun, dari ekspresinya yang tenang, aku tahu jawabannya. Dia benar-benar berubah. Hari itu menjadi titik balik bagi banyak orang. Para pekerja yang sebelumnya masih meragukan Zidane kini melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa dia bukan lagi pria angkuh yang pernah meremehkan orang lain. Reno, di sisi lain, mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Setelah kejadian itu, dia tidak lagi bersikap sombong terhadap Zidane. Bahkan, aku pernah melihatnya diam-diam mengucapkan terima kasih kepada Zidane beberapa hari setelah kejadian tersebut. Aku tidak bisa menahan senyum kecil. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Dan Zidane? Dia telah membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah, jika mereka benar-benar mau belajar dari kesalahan mereka. Aku berdiri di sudut proyek, menatap ke arah Zidane yang kembali bekerja dengan tekun, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak tahu kemana takdir akan membawanya setelah ini. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, dia bukan lagi pria yang pernah menolak dijodohkan denganku dengan kesombongan. Kini, dialah yang belajar menghargai hidup. Beberapa minggu berlalu sejak insiden Reno tertimpa tumpukan batu bata. Zidane terus bekerja dengan tekun, tanpa mengharapkan pengakuan dari siapapun. Aku bisa melihat bagaimana para pekerja mulai benar-benar menerimanya sebagai bagian dari tim. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu malam, aku menerima pesan dari seorang teman lama yang mengenal Zidane sejak dulu. Pesan itu berbunyi, "Dinda, kamu tahu?
Mantan tunanganmu benar-benar jatuh miskin sekarang. Keluarganya bangkrut total. Mereka kehilangan rumah dan semua asetnya. Aku terdiam membaca pesan itu. Aku sudah tahu bahwa keadaan Zidane memang tidak sebaik dulu, tapi aku tidak menyangka kejatuhannya benar-benar total. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan keluarganya sekarang, terutama orang tuanya yang dulu sangat bangga dengan status sosial mereka. Keesokan paginya, saat aku tiba di proyek, aku melihat Zidane duduk di sudut area kerja, menatap ke kejauhan dengan ekspresi kosong. Aku mendekatinya. "Zidane, kamu baik-baik saja?" Tanyaku pelan. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. "Kamu pasti sudah mendengar kalau keluargaku kehilangan segalanya," katanya lirih. "Orang tuaku bahkan harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota." Aku tidak tahu harus berkata apa. Meski aku pernah sakit hati karena Zidane di masa lalu, aku tidak bisa menyangkal bahwa mendengar penderitaannya seperti ini tetap membuat hatiku sedikit bergetar. "Maaf," ucapku akhirnya. Dia menggeleng pelan. "Jangan minta maaf. Ini salahku juga. Dulu aku terlalu menikmati hidup mewah tanpa berpikir ke depan. Sekarang, aku harus menerima akibatnya." Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat Zidane benar-benar rapuh. Dan aku tahu, ini adalah bagian dari karma yang harus dia hadapi. Setelah kejatuhan total keluarganya, Zidane semakin fokus pada pekerjaannya. Aku melihatnya bekerja lebih keras dari sebelumnya, bahkan rela mengambil pekerjaan tambahan untuk mengirim sedikit uang kepada orang tuanya. Namun, suatu hari, sesuatu terjadi. Zidane datang menemuiku di kantor proyek. Wajahnya terlihat cemas, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi ragu. "Ada apa?" tanyaku. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Dinda, bisakah aku berbicara denganmu secara pribadi?" Aku sedikit terkejut, tapi tetap mengangguk. Aku mengajaknya ke ruangan yang lebih sepi. Saat kami duduk berhadapan, Zidane menatapku dalam-dalam. "Aku tahu aku tidak pantas mengharapkan apapun darimu. Aku tahu aku pernah menyakitimu dengan penolakanku dulu, dan aku menyesalinya setiap hari." Aku menahan napas. Tapi setelah semua yang aku lalui, aku sadar bahwa aku telah melewatkan seseorang yang paling berharga dalam hidupku. Dia menundukkan kepala, lalu melanjutkan, "Dinda, aku mencintaimu. Dan aku siap menerima hukuman apapun yang kamu berikan padaku, asalkan aku masih punya kesempatan untuk membuktikan perasaanku." Aku terpaku. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku duga akan terjadi. Pria yang dulu dengan angkuhnya menolak perjodohan denganku, kini justru mengungkapkan perasaan cintanya. Tapi aku tidak bisa begitu saja menerimanya. Aku menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan mata tajam. "Zidane, aku tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi di masa lalu. Kamu pernah meremehkanku, menolak perjodohan hanya karena aku bukan siapa-siapa di matamu." Dia menggigit bibirnya, terlihat menyesal. "Aku bukan orang yang suka membalas dendam," lanjutku, "tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kamu baru menyadari perasaanku setelah kehilangan segalanya." Zidane menatapku dengan penuh rasa bersalah. "Aku tidak meminta belas kasihan, Dinda. Aku hanya ingin kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku benar-benar mencintaimu." Aku terdiam lama. Lalu, dengan suara pelan, aku berkata, "Zidane, aku sudah move on." Zidane terdiam mendengar kata-kataku. Aku bisa melihat kekecewaan yang dalam di matanya, tapi aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku sudah melewati masa-masa di mana aku berharap dia akan mencintaiku. Aku sudah belajar untuk berdiri sendiri, menjadi wanita yang kuat tanpa bergantung pada siapapun. Dan yang paling penting, aku sudah menemukan kebahagiaan tanpa harus memiliki dia di sisiku. Zidane menunduk. Aku mengerti, suaranya terdengar serak. Aku menghela napas, mencoba meredakan ketegangan di antara kami. "Aku tidak membencimu, Zidane. Aku justru bersyukur kamu telah belajar dari kesalahanmu. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu dan berpura-pura bahwa semuanya masih sama." Dia tersenyum kecil, meskipun aku tahu hatinya pasti terluka. "Aku mengerti," ulangnya. "Setidaknya, aku bisa merasa tenang karena sudah mengungkapkan perasaanku padamu." Aku mengangguk.
Kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik. Seseorang yang akan mencintaimu dengan tulus, dan seseorang yang bisa kamu cintai sejak awal, bukan setelah semuanya terlambat. Zidane tertawa kecil, meskipun ada kesedihan di matanya. Aku harap begitu. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati momen terakhir sebagai dua orang yang pernah terhubung oleh takdir, tetapi memilih jalan yang berbeda. Aku bangkit berdiri. Aku harap kamu terus bekerja keras dan menemukan tujuan hidupmu yang baru. Dia mengangguk. Terima kasih, Dinda. Untuk semuanya. Aku hanya tersenyum, lalu berbalik meninggalkannya. Saat aku berjalan menjauh, aku merasa lega. Ini adalah akhir yang tidak pernah aku bayangkan. Dulu, aku mengira kebahagiaan hanya bisa didapatkan jika aku bisa mendapatkan cinta dari orang yang pernah menolakku. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah saat aku bisa berdiri sendiri, tanpa harus mengemis cinta dari siapapun. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas.